Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Kami harap Bapak Ibu dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Firman Tuhan hari ini sesuai dengan STS kita, judulnya adalah Firman Tuhan Pelita Hidup. Saya bacakan di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Untuk sampai pada sebuah tujuan dalam perjalanan laut, saudara, kapal laut itu harus dilengkapi dengan peralatan navigasi. Salah satunya adalah kompas, ya, juga map. Kalau sekarang mungkin Google Map, ya. Nah, tapi kalau petang mereka harus menggunakan lampu, sinar. Bahkan di tempat-tempat dangkal harus mereka melihat yang namanya mercusuar. Mercusuar itu sinar yang menerangi keadaan sekitarnya supaya mereka tidak terantuk kepada karang atau bukit-bukit di sekitar situ. Nah, Bapak Ibu, kapal yang berlayar bisa saja tidak menggunakan navigasi ini, tetapi dia bisa berlayar, tetapi tidak sampai tujuan. Bahkan mereka akan kandas di tengah jalan. Mereka tidak sampai kepada rencana. Pemazmur tadi, saudara, katakan bahwa firman Tuhan adalah pelita. Pemazmur menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun, sebagai petunjuk arah hidupnya. Dia menggunakan firman Tuhan sebagai penuntun jalan hidupnya. Dalam segala situasi, suka dan duka, suka, senang dan susah, firman Tuhan selalu menjadi kompas dan penerang yang mengarahkan jalan hidupnya pada destinasi, kepada rencana Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup setiap orang percaya. Bapak Ibu, kenapa suka dan duka? Mungkin dalam suka, dalam kegelapan, dalam keterpurukan, kita membutuhkan terang, kita membutuhkan tuntunan, dan firman Tuhan tepat. Tapi kalau senang, kalau kita bahagia, kita punya banyak harta, kenapa kita masih memerlukan tuntunan Tuhan? Nah, Bapak Ibu sini kita harus sadar bahwa kekuasaan, kekayaan, dan segala sesuatu yang menyenangkan hidup kita, kita pun harus mengikut rencana Tuhan. Kita harus berjuang dalam firman Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam suka duka kita. Karena ketika kita senang, ketika kita bahagia, ketika kita banyak harta, saudara, disinilah godaannya. Kita bisa jatuh, bisa tidak mencapai rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena inilah godaan. Kita bisa tersesat, tidak sampai tujuan Tuhan. Makanya harta, kekayaan, saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, membawa pada firman Tuhan, maka kita akan menyenangkan hati Tuhan dengan harta, kekayaan, jabatan kita. Kalau tidak mengandalkan Tuhan, orang politik, saudara, bagaimana dengan harta kekuasaannya? Dia akan pergunakan untuk kegiatan politiknya, bagaimana dia berkuasa selama-lamanya. Seorang artis, seorang yang terkenal, bagaimana dengan harta, kekayaan, keterkenalannya? Dia akan mempertahankan kehidupan itu supaya tetap tenang. Mereka mungkin operasi plastik dan lain-lain, menghambur-hamburkan hartanya. Oleh karena itu, saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita berjalan dalam terang Tuhan, dalam firman Tuhan, kita akan menang bersama Tuhan. Kita akan menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan jangan dijadikan menjadi lampu sorot kehidupan orang lain. Kita menyoroti kelemahan, kegagalan orang lain, kejatuhan orang lain, dosa orang lain. Tapi firman Tuhan harus menjadi terang dalam kehidupan kita dan menerangi sekeliling kita. Jangan kita bergosip, jangan kita ngerasani wong liya, saudara. Apalagi paling enak menggosip pemimpin, ya kan? Pemimpin, padahal kita dipimpin mereka, bahkan mungkin digaji oleh mereka, tetapi kita menggosipin mereka. Itu yang paling enak, saudara. Nah, tetapi sebagai orang percaya, firman Tuhan tegaskan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Hidup orang percaya adalah hidup yang berjalan bersama Kristus setiap hari. Sebagaimana Kristus menjadi terang dunia, kita pun harus menerangi dunia ini. Kamu adalah terang dunia, firman Tuhan katakan. Hidup yang menjadi terang bagi orang di sekeliling kita, kehidupan yang berarti bagi nama Tuhan. Karena itu kita harus memiliki kemauan yang keras untuk bangkit, untuk segera mengatasi permasalahan hidup kita bersama Tuhan. Bulatkan tekad kita untuk bangkit
dalam kehidupan yang bermakna, zoe dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan, marilah kita menanggalkan semua beban dosa dan yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Itulah caranya, saudara. Itulah supaya kita dapat menjadi terang, supaya kita memiliki hidup yang bermakna di dalam kehidupan Tuhan. Tanpa memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang yang ada di dunia ini, saudara, kita kurang makna. Menjadi terang dan menyatakan kemuliaan Kristus di tengah dunia ini, itulah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dunia ini sedang gelap. Karena itu kita harus berbeda dengan dunia ini. Itulah sebabnya orang percaya dipanggil untuk menjadi terang di tengah-tengah mereka. Sebab kita adalah anak-anak terang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Kristus yang ajaib. Jikalau orang percaya tidak menjadi terang, maka kepada siapa orang-orang dunia dapat berkaca? Kepada siapa orang-orang dunia bisa menteladani? Selamat menjadi terang di dalam terang Tuhan, karena firman Tuhan adalah terang dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.